Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dari Cordova, Tasikmalaya. Salam sport. Kembali kita membahas tentang metode sehat ya. Metode sehat tanpa obat. Ya. Metode sehat tanpa obat. Jadi selama ini yang salah bagi kita itu adalah cara mengobati sebuah penyakit ya, karena semua penyakit pasti ada obatnya. Likulidain dawaun. Cuman masalahnya yang diobatin dan yang mengobatin itu sama-sama salahnya. Kenapa? Karena yang diobatinnya menginginkan penyakitnya tidak kerasa, bukan penyakitnya hilang. Dan yang mengobatinya pun dia terpaku atau tertuju hanya meredakan saja. Jadi dua-duanya salah. Jadi yang satu ya ingin dihilangkan rasa sakitnya saja, bukan menghilangkan sumber penyakitnya. Nah, tapi yang satunya lagi yang mengobatinya hanya memberikan resep untuk meredakan penyakitnya, bukan menghilangkan penyakitnya. Ya. Jadi yang disebut sehat ya ketika penyakit itu bisa hilang dari badan kita. Jadi yang disebut sehat itu ketika penyakit itu bisa keluar dari badan kita, itu baru sehat. Jadi bukan mereda. Contoh misalnya, ya banyak kasus di kita itu ada penyakit lambung ya. Penyakit lambung, yang disebut penyakit lambung ya lambung sakit gitu. Ya, lambung sakit. Sakitnya lambung apa sih? Ya, karena lambung itu adalah organ untuk memproses makanan. Ya, dimana dia harus mengolah makanan, dia harus menghancurkan makanan, mau makanan keras mau makanan lunak, ya dia harus menghancurkan. Nah, ketika makanannya lunak, dia mengeluarkan tenaganya sedikit. Ketika makanannya keras, dia akan mengeluarkan tenaga juga lebih banyak. Dan ini kadang ya, ketika penyakit lambung itu muncul, gejalanya seperti apa? Satu, misalnya mual, gampang mual. Kedua, ketika diisi perih, ketika dikosongkan perih. Padahal ada yang lebih kronis daripada itu. Apa? Badan itu ngedrop, badan itu gampang masuk angin, badan itu gampang lelah, penglihatan buram, muka pucat. Itu bisa bisa indikator dari lambung. Kenapa? Kadang kita menyebut penyakit lambung itu ketika perihnya di lambung, sakitnya di lambung, mungkin perihnya, mualnya, macam-macam itu di lambung. Padahal gejala dari awalnya sudah ada. Misalnya apa? Orang sering sariawan itu udah gejala lambungnya bermasalah. Apa tuh? Kelebihan panas. Orang sering sakit gigi itu juga gejala dari lambung, sama karena kelebihan panas. Nah, kalau kita hanya membiarkan misalnya sakit gigi diobatin giginya, sakit sariawan diobatin sariawannya, kita tidak pernah tertuju sumbernya di mana. Ketika kita hanya mengobatin giginya, ketika kita mengobatin sariawannya, maka yang diobatin apanya? Kan dengan cara meredakan sariawannya, meredakan sakit giginya. Kemudian kita membiarkan sumber penyakitnya. Nah, maka kelamaan kita akan terserang namanya apa? Infeksi lambung. Nanti jadi tipes mungkin. Ya, kalau infeksinya sudah masuk ke usus itu jadi tipes atau jadi mah mungkin. Nah, itu infeksinya sudah menyebar, sudah menjadikan ada bakteri di dalam tubuhnya atau virus di dalam tubuhnya. Nah, ini kadang kita ketika mengobatin lambung ketika sudah kronis gitu. bukan melihat dari awal. Nah, itu ketika lambung itu kelebihan panas, itu sudah ada penyakit di lambung. Gejalanya tadi ada sariawan, ada sakit gigi, sakit mata, sakit kepala, sakit kuping, sakit hidung, itu juga gejala di sana. Itu ketika lambung kelebihan panas. Nah, nanti ada lambung kelebihan dingin, lembab ke bawah, nanti akan menyerang bagian organ-organ bagian bawah. Seperti orang sering orang yang kena vonis gagal ginjal lah. Gagal ginjal, batu ginjal, batu kantong kemih, itu juga berawal dari fungsi lambung yang salah, fungsi lambung yang bermasalah. Misalnya ketika kita asupan minuman ya, sebab makanan dan minuman pasti masuk ke lambungan ya. Minuman bikarbonat sintetis ya, bikarbonat sintetis.
itu ketika diminum maka lambung itu membuangnya ke bawah. Membuangnya ke bawah. Harusnya kan diekskresikan sama lambung, ya, diekskresikan sama lambung kemudian dibuang. Dibuang kemana? Dibuang ke, kalau buat cairan ke kantong kemih. Kalau berupa makanan keras dia buang ke usus besar. Ya, cuman sebelumnya diekskresikan oleh ginjal. Ketika lambung ini sudah melihat ada makanan sintetis, minuman sintetis berlebih, maka dia akan dibuang langsung ke dalam ginjal. Dibuang langsung ke dalam ginjal. Nah, ini yang menjadikan gagal ginjal. Apalagi minumnya salah. Minumnya salah, bikarbonat bukan sintetis, alami, tapi minumnya salah. Misalnya suka ngopi tapi di jadwal jantung misalnya. Suka ngopi di jadwal usus besar misalnya. Itu lambung tidak akan menerima, akan dibuang langsung, tidak akan diolah oleh lambung, dan itu akan membahayakan organ di bawahnya. Beda tadi, kalau yang gejalanya ke atas itu masih mending gitu. Kalau gejalanya ke atas itu masih mending, tapi kalau gejalanya ke bawah itu akan merusak. Walaupun sama-sama merusaknya, akan lebih merusak daripada ketika gejalanya ke atas. Ini kadang kita melihat penyakit itu, penyakit lambung itu ketika sudah ada mual, sudah ada perih. Padahal di awalnya sebelum ada mual, sebelum ada perih sudah ada gejala. Jadi kalau sering sakit gigi ya obatin lambungnya, sering sariawan obatin lambungnya, sering migrain obatin lambungnya. Beda dengan vertigo. Vertigo itu bukan masalah lambung, tapi kalau migrain masalah di lambung. Karena vertigo itu aliran yang tersumbat. Kalau migrain aliran yang berlebih. Migrain itu alirannya berlebih, misalnya sakit sebelah kanan. Ya, berlebihnya di mana? Di sebelah kiri. Sebelah kiri yang berlebih. Karena ini menahan, jadi sakitnya di sini. Kita kadang megangnya sebelah sini, padahal penyakitnya di sini. Gitu. Itu gejala lambung. Ya, beda dengan vertigo. Vertigo itu nanti ada sumbatan yang menahan energi, jadi vertigo, sempoyongan. Atau kuping berdenging nih. Kuping berdenging kemarin kita kupas ada unsur saraf yang ada di ginjal. Itu pun karena ada kelebihan fungsi dari makanan yang menyerang lambung tapi dibuang ke bawah. Akhirnya menyerang saraf ginjal. Itu juga dari lambung. Nanti cara merawat lambung gimana? Nanti atau ngobatin lambung bagaimana? Jadi pertama, kalau lambung itu baru gejala kayak tadi, maka segera kalau terlalu panas, maka segera turunkan panasnya dengan asupan-asupan makanan yang melembabkan panasnya. Ketika gejalanya ke bawah, gejalanya ke bawah apa sih? Kalau gejala ke bawah awal, kalau tadi gagal ginjal kan udah kronis ya. Kalau gejalanya ke bawah, ya seperti kencingnya. Air kencing warnanya merah, air kencing warnanya keruh, air kencing warnanya putih, air kencing warnanya kuning tua, ada air kencing warnanya kuning muda. Nanti yang paling bagus yang mana? Kuning muda. Kuning muda. Kadang kita berbicara kalau air kencingnya bersih berarti benar, salah. Itu salah. Air kencing harusnya warna merah muda karena ekskresi dari lambung. Ekskresi dari lambung. Kalau terlalu merah berarti lambungnya terlalu kering, yang nantinya asam lambung akan menyerang ke kantong kemih, menyerang ke ginjal, akhirnya darah balik lagi dari ginjal jatuh ke kantong kemih, akhirnya warnanya jadi keruh kemerah-merahan. Ya, atau kalau warnanya terlalu bening gimana? Terlalu bening itu di lambung tidak diolah, dan tidak mengolah, akhirnya jatuh langsung ke ginjal, dari ginjal ditolak karena tidak diekskresikan, dibuang ke kantong kemih, akhirnya berlebih cairan menjadi bening. Itu kelebihan cairan. Ya, itu kalau melihat ke arah bawah. Ya, kalau ke arah bawah berarti tinggal diangetkan. Tinggal diangetkan ketika warnanya putih. Tinggal agak dinginkan ketika warnanya merah. Didinginkan, dilembabkan. Tapi ketika gejalanya ke atas otomatis harus didinginkan dan lembabkan. Ya, kalau ke bawah otomatis sudah kering pisan. Kalau ke atas masih ada materi naik ke atas, panas naik ke atas. Ya, kalau terlalu dingin jatuh lagi ke bawah tanpa diekskresikan, warnanya bening tadi.
Nah, cara mengobati lambung gimana? Lambung yang tadi awal ya obatin gejala-gejalanya dengan tadi melembabkan atau memanaskan atau mendinginkan. Nanti kalau yang sudah kronis bagaimana? Kalau kronis ya, kan resikonya lambung gini. Kalau penyakit lambung sudah terinfeksi, padahal dia kan harus kerja terus. Kenapa? Karena sumber energi. Karena lambung itu sebagai sumber energi. Kalau misalnya dia sakit terus kita tidak makan, yang terjadi apa? Nambah rusak kita. Tapi kan kita harus makan. Kasih makanan salah lambung karena lagi sakit. Nggak dikasih makanan, badan kita tuh butuh nutrisi dan energi. Makanya nambah sakit ketika tidak dimakan. Nah, pertama gini. Kalau misalnya sudah kronis tidak bisa dimasukin makanan, misalnya sekali makan 1 sendok mual, maka yang harus dilakukan adalah infus. Itu jalan ketika tidak ada makanan bisa masuk diolah oleh lambung. Ya. Tapi kalau ketika masih bisa dikondisikan lambung masih bisa mengekskresikan makanan, yang kita masukkan adalah makanan yang lembut. Makanan yang lembut yang sifatnya apa? Sifatnya menambahkan cairan dan menambah kelembaban. Apa tuh? Ya bisa berasa manis, bisa berasa asin. Asin menambahkan cairan, manis menambahkan kelembaban. Iya. Tapi jangan pedas, jangan asam. Kalau pedas sudah ada infeksi, maka pedasnya infeksi akan menganga. Ketika ditambahkan yang asam, maka infeksinya tidak akan terlapisi mukosa, akhirnya kering. Jadi ketika kasih makanan seperti luka yang kering digosok-gosok seperti itu nambah sakit. Nah, nanti cara makanannya juga. Pertama, sifat makanannya lembut, manis, bisa asin. Ya, keduanya masukkan dengan bertahap, 1 sendok atau 2 sendok, paling banyak 5 sendok, dengan jarak yang pendek, misalnya 1 jam sekali, 2 jam sekali makan. Ya kalau yang sehat sehari 3 kali ya. Kalau yang sehat itu sehari 3 kali. Nah, tapi kalau yang sakit di infeksi lambung, pada kasus infeksi lambung itu harus sering makan dengan porsi sedikit. Berarti kalau orang punya asam lambung nggak bisa puasa ya? Dia punya asam lambung otomatis tidak puasa kalau asam lambungnya sudah mengeringkan. Kalau puasa itu kan mengeringkan. Kalau asam lambungnya mengeringkan, otomatis dia tidak bisa saum. Padahal saum itu bisa mengobati lambung. Yang disebut saum bisa mengobati lambung kapan? Gitu kan? Ketika lambung itu belum kronis, ketika lambung itu belum terinfeksi. Yang disebut puasa saum itu bisa mengobati lambung adalah untuk merawat lambung ketika lambung itu belum terinfeksi. Ya kalau udah terinfeksi ya lambung nggak boleh lapar, tapi juga tidak boleh kenyang. Gitu. Jadi bertahap nanti konsumsi memperbaiki lambung dari makanan yang dikonsumsi. Kedua, ketika makanan sudah bisa masuk 1 sendok 2 sendok, kalau yang tadi kan kalau tidak masuk berarti infus untuk nutrisi, ya kan ya. Ketika sudah bisa makan, maka asupan dan tadi sering makan dengan porsi sedikit tapi sering gitu. Yang kedua, tidur. Tidur. Jadi ngobatin lambung salah satunya tidur. Tidurnya biasanya 5 jam, 8 jam. Jadi 12 jam. Cuman dibagi. Nanti yang 8 jam malam, 4 jam siang. Cuman di siangnya tidak boleh langsung 4 jam. Dibagi lagi. Ya, dibagi lagi. Yang biasanya kita tidur pagi nggak boleh. Tapi kalau punya penyakit lambung, mah nggak tidur pagi. Tapi tidak boleh lewat dari 1 jam. Hanya dibagi jadi 4 jam itu dibagi-bagi, nanti ada tidur pagi, ada tidur siang gitu. Dibagi-bagi. Jadi orang yang sering sakit lambung, perbanyaklah makan dengan porsi sedikit dan perbanyaklah tidur. Gitu. Cuman masalahnya yang jadi pokok masalah ya, ketika tidur malamnya itu lebih dari jam 9 tetap sakit. Kenapa? Karena rumusnya di situ. Kalau dia mampu tidur sebelum jam 9, maka lambung akan sehat. Apa? Teori melatonin. Jadi ketika bisa tidur sebelum jam 9, melatonin akan maksimal 100%. Tapi kalau tidur di atas jam 9, melatonin akan sedikit.
Dan setiap hari sedikit, maka infeksi akan tetap luka dalam tubuhnya. Tapi ketika melatonin banyak, maka infeksi akan cepat selesai, kembali kepada fungsinya. Itu dua. Pertama tadi pola makanannya, ketiga tidurnya. Nanti masalah tidur untuk yang infeksi lambung, tidur pagi itu ketika dia merasa ngantuk pisan baru tidurkan, karena itu panggilan. Jadi kalau lambung sakit pasti akan memanggil dengan ngantuk. Nah, apalagi nanti ketemu jadwal jantung, dia akan ngantuk lagi antara jam 11 sampai jam 1. Nah, orang yang infeksi lambung tidur siangnya 2 jam. Nah, nanti tambahkan bangun lagi mungkin badasar, padahal badasar kan dilarang tidur, tapi bagian infeksi mangga aja tidur lagi. Tapi itu tidak boleh berlarut-larut. Tidak boleh berlarut, paling jarak 2 mingguan, 2 minggu dia memperbaiki seperti itu akan sehat. Terus nanti orang yang punya penyakit lambung, boleh nggak dia nanti minum asam lagi, pedas lagi? Ya boleh-boleh saja. Yang penting pedasnya, asamnya itu bukan sintetis. Karena yang merusak lambung itu bukan pedas, bukan asam, tapi yang merusak lambung itu sintetis. Walaupun manis, kalau sintetis merusak. Walaupun asin, kalau sintetis itu merusak. Jadi makan. Sintetis apa, Bu? Pedas sintetis apa? Aida, Kopi, saus. Saus. Ya, cabai buatan, cili tapi malah Lada itu. iya. Iya. Ya, itu merek, awas hati-hati. Jadi semua semua makanan yang bersifat sintetis, berbahan kimia gitu. Berbahan kimia, mau rasa, mau warna, mau pengawet, itu membahayakan lambung. Ya kayak tadi, rasa kopi, minuman kopi katanya, rasa jeruk, minuman jeruk katanya. Nah, itu sintetis. Kopi rasanya enak, dijual cuma 1.500. Hati-hati. Kopi bukan, kopi apa tepung. Susu 1 kotak cuma 1.500. Hati-hati, itu susu atau tepung gitu. Olahan-olahan sintetis, olahan tepung ya, itu paling gampang dibuat sintetis. Olahan tepung dibikin susu gampang, kasih sintetis susu. Olahan tepung dibikin kopi gampang, tinggal dikasih sintetis kopi. Dan juga coklat dan yang lain sebagainya. Olahan tepung yang ketemu sintetis ketika masuk dalam tubuh, yang pertama ngeresap apa? Lambung. Yang pertama ngeresap apa? Lambung. Makanya semua aktivitas kita dari semua makanan itu yang pertama yang terserang dulu itu adalah lambung. Nah, nanti boleh nggak kalau udah sehat makan pedas, makan asam? Boleh, tapi dengan syarat bukan sintetis. Ya, perbaiki makanannya sedikit tapi sering, perbaiki tidurnya dengan perbanyak tidur malamnya. Kemudian yang ketiga, asupan minumannya, mineralnya. Jadi minuman kita harus yang pH-nya 8 lebih tinggi daripada di atas 7. Jadi pH 8, pH 9, tapi jangan di atas itu, jangan di atas 9. Karena kalau di atas 9, pH 10, pH 11, kalau yang terinfeksi tetap infeksi. Karena terlalu kering, mengeringkan. Nah, nanti pH 8. Jadi pola makan, pola tidur, pH 8. Insya Allah sembuh. Dan itu dilakukan 3 minggu ke sana sudah mulai enak insya Allah. Ya, sahabat Cordova, itu kasus untuk lambung, karena kemarin ada pasien yang minta untuk mengupas masalah lambung. Jadi ini sedikit daripada mengobati tanpa obat, mengobati dengan pola. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak misalkan kasus, aduh, ini pegel terus.